Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Erwati, NIM 19060062. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang sosialisme Marxisme, yaitu tentang interpretasi analisis Marxis dan catatan tentang ekonomi politik Marxisme. Pertama, kita masuk kepada interpretasi analisis Marxis. Kalau sebelumnya kita sudah menjelaskan 3 pendekatan ekonomi politik Marxisme, selanjutnya kita akan membahas tentang 3 aliran interpretasi analisis Marxis sehubungan dengan kaitan antara politik dan ekonomi, yaitu yang pertama pendekatan instrumentalis, yang kedua pendekatan strukturalis, dan yang ketiga pendekatan Hegelian Marxis. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama yaitu pendekatan instrumentalis. Dikaitkan dengan politik, Marxisme mewariskan tradisi instrumentalis yang melahirkan institusi-institusi sebagai instrumen-instrumen dari kekuasaan kelas, dan tradisi otonomis yang melihat bahwa pada situasi tertentu negara dapat terbebas dari perjuangan kelas. Instrumentalis adalah salah satu contoh model ekonomisme yang memperlakukan lembaga-lembaga politik dan ide-ide serta perubahan dalam keduanya sebagai variabel dependen modal produksi. Tradisi instrumentalis dengan amat jelas mampu memperlihatkan siapa yang ditekan dan siapa yang menekan, dan bagaimana penekanan ini bisa dihindari. Dalam tradisi instrumentalis, biasanya yang ditelaah adalah kaitan antara sosial dengan politik, serta siapa yang menjadi kelas penguasa, yang dalam hal ini adalah mereka yang memiliki modal produksi, pertukaran, dan distribusi. Analisis seperti yang dijelaskan ini dikritik baik oleh kaum Marxis sendiri maupun oleh kelompok non-Marxis. Para pengkritik tersebut menganggap bahwa pendekatan instrumentalis terlalu sempit dan menganggap negara tak lebih dari penjumlahan politikus-politikus individu dan pelayanan-pelayanan publik, serta mengabaikan struktur-struktur di mana orang-orang politik beroperasi. Kritikan lainnya terjadi dalam analisis pendekatan instrumentalis bersifat statis dan tidak mampu menjelaskan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pandangan instrumentalis paling hanya mengintimidasikan perjuangan kelas tanpa penjelasan, mengidentifikasi hasil tetapi bukan dinamika yang menghasilkan dan mengubah hasil itu sendiri. Yang lebih parah, tradisi instrumentalis mengangkat kemungkinan konflik antara negara borjuis dan perwakilan borjuis yang dalam penyelesaiannya dimenangkan oleh negara. Selanjutnya pendekatan yang kedua yaitu pendekatan strukturalisme. Masalah hubungan antara kaum borjuis dengan negara telah menarik perhatian kelompok Marxisme lainnya yang disebut dengan pendekatan strukturalis. Kelompok ini sangat kritis terhadap pendekatan instrumentalisme. Mereka keberatan dengan pendekatan instrumentalis yang cenderung mengurangi penggunaan kekuasaan dan pembentukan kebijakan negara. Kaum strukturalis justru melihat kemungkinan negara bertindak bebas dari pengaruh kelas penguasa. Sebagaimana dikutip oleh Stanislans pada tahun 1985 dan John S. Shaw pada tahun 1974, dalam jargon yang berbunyi, strukturalis negara melambangkan persatuan formal sosial, walaupun persatuan ini sendiri tidak nyata sifatnya. Apakah fungsi-fungsi negara ditentukan oleh struktur-struktur masyarakat atau tidak? Yang jelas mereka menganggap negara memiliki otonomi relatif. Bagi kaum strukturalis, otonomi yang penting karena kelas pengusaha cenderung terbagi secara internal dan sering tidak mampu mengenali dan menjamin kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pengembangan kapitalisme. Karena memilih otonomi, negara bisa berperan membantu perjuangan kelompok borjuis. Bagaimana caranya? Menurut Parkin, pemerintah bisa bertindak sebagai intel kaum borjuis.
Dikaitkan dengan fungsi negara sebagai intel, kaum borjuis sebagaimana dijelaskan di atas, negara harus menjalankan 3 hal, yaitu yang pertama, mendorong reformasi sosial yang sesuai dengan kepentingan jangka panjang borjuis. Yang kedua, memecah persatuan politik kelas pekerja. Dan yang ketiga, memproyeksi penjelasan rasional dan perlunya kapitalisme demi kepentingan seluruh masyarakat dan negara. Pendekatan strukturalis adalah sebuah usaha yang serius untuk menghadapi kelemahan instrumentalisme, dan dengan demikian juga untuk melindungi kredibilitas intelektual Marxisme secara keseluruhan. Namun, pendekatan strukturalis menghadapi masalah konseptual dan empirik. Banyak pengkritiknya menunjukkan bahwa kesadaran, tujuan, dan tindakan tidak memiliki signifikansi penjelas dan teori strukturalis. Walaupun strukturalis mengakui penganut Marxis murni, implikasi menempatkan otonomi relatif untuk negara harus diwaspadai. Secara logis, Parkin mempertanyakan apa yang dapat menjamin bahwa otonomi relatif tidak berubah menjadi otonomi absolut. Karena ada kemungkinan elit negara tidak memenuhi komitmen kelas. Kaum strukturalis memberikan landasan yang berbahaya di mana ide politik dipaksakan untuk mengatur otonomi. Jika elit negara bisa mendefinisikan kembali kepentingan-kepentingan kapitalisme, mengapa ia tidak bisa mendefinisikan kembali semua kepentingan menjadi bagian kepentingan-kepentingan negara sendiri? Jika hal seperti ini terjadi, justru strukturalis menjadi pendorong fasisme. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan Hegelian Marxis. Baik instrumentalis maupun strukturalis tidak begitu memperhatikan peran dari ide-ide dan budaya secara umum. Untuk menutup kelemahan tersebut, pendekatan Hegelian Marxis yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci menekankan perlunya hegemoni budaya dalam memelihara kekuasaan kelas. Selain itu, aliran ini banyak memperhatikan malah fundamen legitimasi yang biasanya dihindarkan oleh atau diabaikan oleh aliran-aliran Marxis lainnya. Dalam pendekatan Hegelian Marxis, kesadaran ideologi sangat penting untuk memenuhi baik konsolidasi maupun kehancuran negara kapitalis. Kepentingan kelas pengusaha dilayani, akan tetapi sebagian dilakukan untuk membujuk kaum proletar bahwa konflik kelas tidak signifikan atau bisa dipecahkan dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih umum yang dipresentasikan oleh nilai-nilai dan tradisi-tradisi dari suatu budaya umum. Proses mistifikasi dapat dilacak sebagai dalam retorika para politisi yang lebih penting lagi. Dalam institusi-institusi seperti media, pendidikan, keluarga, seni, dan sebagainya. Walau teori Hegelian Marxis menjanjikan pembahasan yang lebih luas dan tidak ekonomis tentang asumsi-asumsi dan metode-metode Marxis daripada aliran instrumentalis dan strukturalis, namun aliran Hegelian Marxis cenderung bermain pada level umum dan abstrak, merujuk pada masyarakat kapitalis dibanding mengeksplorasi proses-proses aktual dalam masyarakat kapitalis tertentu. Begitu juga, walau pendekatan ini lebih cocok digunakan dalam membahas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di negara-negara dunia ketiga, dalam kenyataannya lebih banyak diaplikasikan dalam masyarakat kapitalis yang sudah lebih maju. Kita sudah membahas 3 tradisi utama dalam pendekatan Marxis tentang hubungan antara politik dan ekonomi, yaitu instrumentalis,
strukturalis, dan Hegelian Marxis. Yang menarik dipertanyakan pada kesempatan ini, bagaimana perbedaan ekonomi politik ketiga pendekatan Marxis tersebut dibanding aliran ekonomi politik lain dalam realita. Menurut Staniland, instrumentalis adalah bentuk model ekonomisme. Strukturalis membolehkan otonomi relatif dari aparat-aparat politik. Tetapi, penjelasan dasarnya adalah ekonomistik karena percaya negara harus berfungsi, mempromosikan kepentingan-kepentingan kapitalisme. Sedangkan pendekatan Hegelian Marxis lebih menekankan pada peran budaya dan ideologi. Selanjutnya kita masuk kepada catatan tentang ekonomi politik Marxisme. Setelah mengupas kelompok sosialisme mulai dari sosialisme sebelum Marx, sosialisme Marx, dan sosialisme sesudah Marx, dari ketiga kelompok sosialisme yang sudah dibicarakan, tidak ada yang berfungsi dengan baik dalam dunia nyata. Mulai dari sosialisme komunitas bersama yang didirikan oleh Owen, maupun sosialisme komunisme yang dikembangkan oleh Lenin di Rusia, serta negara-negara sosialis lain di Eropa Timur dan Tengah. Pada akhir tahun 80-an, negara-negara sosialis atau bekas dari Uni Soviet serta Eropa Timur dan Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi sangat rendah, dan sebagian mengalami pertumbuhan negatif. Tingkat kesejahteraan masyarakat dan semua sistem sosialis jauh lebih rendah dibanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menganut mekanisme pasar. Teknologi yang digunakan masyarakat sudah usang. Kondisi lingkungan makin buruk. Kemunduran di segala bidang tersebut bukan karena perang, tetapi karena eksperimen sosial yang sangat ambisius yang disebut dengan social central planning. Kegagalan di hampir semua bidang menyebabkan negara-negara sosial atau komunis ramai-ramai melakukan transisi dan mentransformasikan perekonomian mereka ke ekonomi pasar. Menyadari bahwa sistem perencanaan terpusat gagal mencapai misinya, para pemimpin di negara-negara sosial komunis akhirnya mentransformasikan ekonomi mereka dari sistem ekonomi komando ke ekonomi pasar. Walaupun sejak tahun 70-an sudah ada upaya untuk melakukan transformasi di Yugoslavia dan Hongaria, yang paling banyak diliput oleh media adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Gorbachev lewat paket kebijakan Glasnost, Perestroika, dan demokratisasi. Segera sesudah ia memegang tampuk kendali di bekas negara Uni Soviet pada tahun 1985. Langkah yang sama dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dilakukan oleh Cina di bawah pimpinan Deng Xiaoping dengan langkah-langkah Kaifang atau keterbukaan ekonomi dan GATT yaitu keterbukaan politik. Lebih jauh tentang kelemahan sistem ekonomi sosial serta langkah-langkah reformasi oleh negara-negara sosial mulai dari bekas Uni Soviet, Cina, Polandia, Hongaria, Jerman Timur, Yugoslavia, Cekoslovakia, Kuba, Korea Utara, serta Vietnam dapat diikuti dalam buku Deliarnov yang berjudul Perbandingan Sistem-Sistem Ekonomi yang diterbitkan pada tahun 1998. Karl Marx pernah meramal bahwa komunisme akan mencapai puncak kejayaan pada abad ke-20. Ternyata ramalannya meleset total. Yang terjadi justru sebaliknya, di mana negara-negara yang menganut perekonomian pasar yang makin jaya, sedangkan negara-negara sosial bertumbangan. Akhirnya, partai komunis di mana-mana kehilangan pendukung. Karena kecewa dengan sistem perencanaan terpusat, para pemimpin di negara-negara bekas sosialis mulai memuji sistem ekonomi pasar.
Menurut pemain drama yang kemudian menjadi presiden Cekoslovakia, yaitu Václav Havel, dalam bukunya yang berjudul Summer Meditation yang diterbitkan pada tahun 1993, ia mengungkapkan, "A market economy is the only natural economy, the only kind that makes sense, the only one that can lead to property, because it is the only one that reflects the nature of life in thoughts, the essence of life in final and mysterious multiform, and therefore it cannot be contained of plan. It is fullness and variability by any control in the." Mengapa sistem sosialisme atau kolektivisme gagal? Jawabannya adalah kolektivisme hanya ampuh untuk unit-unit kecil, tetapi untuk skala yang lebih besar, apalagi untuk skala negara, ia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam jangka panjang. Walau dilihat dari cita-cita sosialisme untuk menghilangkan kemiskinan, kemelaratan, dan keterbelakangan sangat mulia, dalam dunia nyata, kemiskinan, kemelaratan, dan keterbelakangan di negara-negara sosialis lebih kentara dari yang dijumpai dalam sistem ekonomi pasar bebas. Dan mengapa komunisme tidak bisa maju? Sebetulnya banyak teori yang dapat dikemukakan. Yang paling menonjol ialah karena yang pertama, pengelolaan yang terlalu desentralisasi. Yang kedua, birokrasi yang berbelit-belit. Yang ketiga, kurangnya insentif untuk menggali ide-ide dan gagasan-gagasan baru, serta kurangnya akomodatif terhadap perubahan. Selain karena alasan-alasan di atas, komunisme sulit berkembang karena waktunya kurang tepat. Menurut Zbigniew Brzezinski, dalam bukunya yang berjudul Between Two Acts yang diterbitkan pada 1971, ia mengungkapkan tragedi komunisme sebagai suatu perspektif universal ialah bahwa komunisme datang terlalu cepat, tetapi sekaligus juga sudah sangat terlambat. Komunisme terlalu awal untuk menjadi suatu sumber internasionalisme yang sebenarnya sebab orang masih terkukung dengan masalah nasional dan karena teknologi komunikasi yang terbatas, dan untuk memaksakan komunisme ini dalam perspektif universal. Di lain pihak, komunisme juga hadir terlalu lambat di negara-negara maju atau negara-negara bagian barat yang sudah lebih humanis dan telah melakukan perbaikan atas sistem liberalisme tahap dini. Para pemimpin sosialisme mempunyai mimpi yang sangat indah untuk membawa masyarakat pada sistem kemasyarakatan yang lebih mulia. Akan tetapi, kelompok aliran utama mengatakan bahwa para pemimpin sosialis tersebut keliru tentang huluk manusia. Jelasnya, para pemimpin idealis ini keliru berpikir bahwa mereka akan dapat mengubah huluk manusia dan merealisasikan mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan. Yang dijumpai justru kesengsaraan dan penderitaan. Mungkin di suatu sisi, mereka berhasil mengurangi ketimpangan dan mempromosikan pemerataan, tetapi bukan pemerataan dalam kekayaan, melainkan pemerataan dalam kemiskinan. Sebagaimana pernah disampaikan dengan sinis oleh Winston Churchill, "Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy." Churchill kemudian menambahkan, "The interest five of capitalism is the
uneven distribution of blessing. There, whereas the interest virtue of socialism is the even division of misery. Kritik lebih keras terhadap sosialisme juga disampaikan oleh Heilbronn yang dia mengungkapkan, socialism defined as a centrally planned economy in which the government control element of production has been the tragic failure of the 20th century, born of a commitment to remedy the economic and moral defect of capitalism. It has far surpassed capitalism in both economic malfunction and moral culture. Menurut Jingan, teori Marx akan kaku dalam memahami bekerjanya kapitalisme. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa teori-teori Marx yang banyak mengecam kapitalisme tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang jelas, menurut Jingan, kecaman dari Marx dan kawan-kawan telah membuat pengambilan kebijakan negara-negara kapitalis melakukan berbagai perubahan, terutama perbaikan terhadap gaji buruh, yang dikipas Marx untuk melancarkan revolusi, karena mereka dibayar rendah sekali dalam sistem kapitalis. Berkat kritikan Marx dan sekaligus untuk menghindari perlawanan dari kaum buruh, negara-negara kapitalis sudah banyak memperbaiki struktur gaji atau upah dan kondisi perburuhan. Karena kondisi buruh sudah semakin baik, tak ada lagi alasan untuk. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.